Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Haris, mahasiswa dari program studi Hukum Ekonomi Syariah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang periode keemasan fikih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhadi Khalidi selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Tarikh Tasyrik kami. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan. Masa keemasan fikih. Kenapa dinamakan dengan periode keemasan? Dikarenakan pada masa ini umat Islam mengalami perkembangan ilmu pengetahuan dari berbagai bidang seperti filsafat, pemikiran, ilmu kalam, hukum, tasawuf, teknologi, pemerintahan, arsitektur, dan berbagai kemajuan lainnya. Dan ditambah pada masa ini wilayah Islam itu sudah sangat luas, itu terbentang dari Granada Spanyol sampai ke New Delhi India yang dirintis sejak Khulafaur Rasyidin, Khalifah Umayyah, dan Khalifah Abbasiyah. Selanjutnya yaitu kondisi hukum Islam dan perkembangannya. Belum pernah tercatat dalam sejarah perkembangan fikih sebagaimana terjadi pada periode ini. Kekayaan sarwah fiqhiyah benar-benar memperlihatkan kedalaman dan originalitas yang mengagumkan. Saat itu fikih menjadi disiplin ilmu tersendiri, mulai dirintisnya penulisan usul fikih atau kaidah fiqhiyah dan perumusan metodologi serta kaidah-kaidah ijtihad yang dipakai oleh para mujtahidin dan fuqaha dalam menyimpulkan hukum-hukum dari sumber fikih. Berikutnya yaitu faktor-faktor yang menyebabkan fikih mencapai era keemasannya. Yang pertama yaitu adanya perhatian para khalifah Bani Abbas terhadap fikih dan para fuqahanya. Berbeda ketika pada masa Bani Umayyah, di mana para fuqaha itu dipasung. Artinya apa? Mereka itu dibatasi, tidak diberikan kebebasan dalam menentukan hukum, sehingga dengan dibatasi begitu sangat sulit untuk mencapai sebuah kemajuan. Berbeda dengan masa Bani Abbas, di mana Bani Abbas itu bersahabat dengan para fuqaha. Contohnya ketika Khalifah Harun Ar-Rasyid meminta kepada Imam Malik untuk mengajarkan kedua putranya yaitu kitab Muwatta. Faktor yang kedua yaitu kebebasan berpendapat. Seperti kita ketahui, kebebasan berpendapat itu adalah sebuah kunci kemajuan. Jadi perhatian Khulafa Bani Abbas yang besar terhadap fikih dan fuqaha juga tergambar dalam kebebasan berpendapat dan berbagai stimulasi yang diberikan untuk membangkitkan keberanian berijtihad para fuqaha. Jadi dengan diberikannya kebebasan berpendapat pada masa Bani Abbas, para fuqaha itu memiliki kebebasan untuk menentukan hukum sesuai dengan metodologi dan kaidah-kaidah ijtihad yang mereka gunakan. Faktor yang ketiga yaitu banyaknya fatwa pada periode ini. Keempat, kodifikasi ilmu. Yang kelima yaitu tersebarnya perdebatan dan tukar pikiran di antara para faqih. Pada permulaan masa ini, mulailah timbul munadharah atau pertukaran pikiran dan perselisihan paham yang meluas yang mengakibatkan timbulnya kitab-kitab baru dalam mentasyrikkan hukum bagi pemuka-pemuka tasyrik itu. Terjadinya perselisihan paham di masa sahabat itu karena perbedaan paham di antara mereka dan perbedaan nas yang sampai kepada mereka karena pengetahuan mereka dalam soal hadis tidak bersamaan, dan pula karena perbedaan pandangan tentang masalah yang menjadi dasar bagi penetapan suatu hukum. Di samping itu juga adalah karena berbeda tempat. Faktor yang terakhir yaitu pembukuan fikih atau pembukuan hukum Islam. Seperti kita ketahui, pembukuan itu sangat diperlukan. Karena apa? Karena dengan membukukan itu kita bisa melihat kembali apabila kita lupa. Contohnya ketika terjadinya perang Yamamah di masa Umar yang menewaskan 1.200 hafiz Al-Quran, sehingga Umar dapat ilham untuk membukukan Al-Quran. Jadi apabila tidak dibukukan, maka ditakutkan Al-Quran itu akan hilang.
Selanjutnya yaitu kodifikasi ilmu pengetahuan. Faktor utama yang mendorong perkembangan hukum Islam adalah berkembangnya ilmu pengetahuan di dunia Islam. Berkembang pesatnya ilmu pengetahuan di dunia Islam disebabkan oleh hal-hal berikut. Sebab pertama yaitu banyaknya mawali yang masuk Islam. Sebagian orang yang daerahnya dikuasai umat Islam menjadi penganut agama Islam. Kemudian mereka belajar agama Islam di bawah bimbingan para imam. Di bawah pemerintahan Harun ar-Rasyid dimulailah penerjemahan buku-buku Yunani ke dalam bahasa Arab. Pada awalnya, upaya penerjemahan diutamakan pada buku-buku kedoktoran, tetapi kemudian dipelajari pula buku-buku ilmu pengetahuan dan ilmu filsafat. Berkembangnya pemikiran karena luasnya ilmu pengetahuan. Dalam bidang ilmu kalam terjadi perdebatan. Setiap kelompok memiliki cara berpikir tersendiri dalam memahami akidah Islam. Selain itu, saat itu terjadi pula pertarungan pemikiran antara mutakallimin, muhaditsin, dan fuqaha. Yang ketiga yaitu adanya upaya umat Islam untuk melestarikan Al-Quran dengan dua cara, yaitu dicatat atau dikumpulkan dalam mushaf dan dihafal. Pada periode ini muncul usaha untuk menghimpun hadis Nabi sebagai acuan dalam penetapan hukum setelah Al-Quran. Hadis dari usaha tersebut lahirlah kitab-kitab himpunan hadis, terutama 6 kitab hadis terkemuka Al-Kutub Al-Sittah karya ulama penghimpun hadis, yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, At-Tirmizi, dan An-Nasai. Selanjutnya yaitu pembentukan mazhab-mazhab fikih. Dalam masa perkembangan ijtihad, banyak para mujtahid ahli sunnah yang menjelaskan atau mengkhususkan perhatiannya kepada masalah fikih. Para mujtahid mencurahkan hampir segala hidup dan kehidupannya untuk mendalami ilmu fikih, baik itu untuk mengambil istinbat ilmu fikih maupun dalam mengerjakannya. Tiap-tiap mujtahid senantiasa dikelilingi oleh para siswa yang ingin mempelajari ilmu fikihnya ataupun ingin mengajukan persoalan yang mereka hadapi. Para ahli fikih ini telah banyak mewariskan kumpulan-kumpulan hasil ijtihad mereka, baik yang tertulis dalam buku-buku fikih ataupun yang berupa amanat yang senantiasa dipegang teguh oleh para siswa mereka. Kumpulan hasil ijtihad tadi kemudian dikenal dengan aliran fikih atau al-mazhabibul fiqhiyah. Taha Jabir Fayyaz Al-Ulwani menjelaskan bahwa mazhab fikih Islam yang muncul setelah sahabat dan kabar al-tabi'in berjumlah 13 aliran. Ke-13 aliran ini berafiliasi dengan aliran ahlu sunnah, namun tidak semua aliran itu dapat diketahui dasar-dasar dan metode istinbat hukumnya. Adapun di antara pendiri 13 itu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Abu Sa'id Al-Hasan Ibnu Yasar Al-Basri. Kedua Abu Hanifah Al-Nu'man Ibnu Thabit Ibnu Zuthi. Yang ketiga yaitu Al-Auza'i Abu Amri Abdul Al-Rahman Ibnu Amr Ibnu Muhammad. Yang keempat yaitu Sufyan Ibnu Sa'id Ibnu Masruq Al-Thawri. Yang kelima yaitu Al-Laid Ibnu Sa'ad. Yang keenam Malik Ibnu Anas Al-Bahi. Yang ketujuh Sufyan Ibnu Uyainah. Yang kedelapan Muhammad Ibnu Idris Al-Syafi'i. Yang kesembilan yaitu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Hanbal. Yang kesepuluh Daud Ibnu Ali Al-Asbalani Al-Baghdadi. Yang ke-11 Ishaq Ibnu Rahawai. Yang ke-12 Abu Thawr Ibrahim Ibnu Khalid Al-Kalabi. Selanjutnya yaitu sebaran mazhab di dunia. Mazhab Hanafi yang pertama. Mazhab Hanafi adalah mazhab yang paling didominasi di dunia Islam. Sekitar penganutnya yaitu 45% di dunia. Penganutnya banyak terdapat di Asia Selatan seperti Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka, dan Maladewa.
Mesir bagian utara, separuh Irak, Syria, Lebanon, dan Palestina, atau campuran Syafi'i dan Hanafi. Selanjutnya yaitu mazhab Maliki. Mazhab ini diikuti oleh 25% Muslim di seluruh dunia. Mazhab ini dominan di negara-negara Afrika Barat dan Utara. Mazhab ini memiliki keunikan dengan menyodorkan tata cara hidup penduduk Madinah sebagai sumber hukum karena Nabi Hijrah hidup dan meninggal di sana, dan kadang-kadang kedudukannya dianggap lebih tinggi dari hadis. Yang selanjutnya yaitu mazhab Syafi'i. Mazhab ini memiliki penganut sekitar 28%. Pengikutnya tersebar terutama di negara kita, yaitu Indonesia, dan Turki, Irak, Syria, Iran, Mesir, Somalia, Yaman, Thailand, Kamboja, Vietnam, Singapura, Filipina, Sri Lanka, dan menjadi mazhab resmi di Malaysia dan Brunei. Mazhab yang terakhir yaitu mazhab Hambali. Mazhab ini diikuti oleh sekitar 5% Muslim di dunia dan dominan di daerah Semenanjung Arab. Mazhab ini merupakan mazhab yang dianut oleh Arab Saudi. Baik, sekian pembahasan masa kemasan fikih dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.